anak-anak sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Kepada ketua kelas silakan dipersiapkan. Siap, doa mulai. Kita belajar matematika, yaitu tentang pecahan. Oke, siapa yang masih ingat apa itu pecahan? Bilangan yang berbentuk Oke, yang lain masih ada? Oke, jawaban sahabat tadi sudah betul. Supaya anak-anak ibu lebih paham lagi, pecahan itu adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B. A per B. Siapa yang masih ingat? A itu apa, Nak? bilangan. Iya, A itu pembilang. B Penyebut. Oke, penyebut. Nah, berarti masih ingat ya anak-anak ibu tentang pecahan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini supaya anak-anak ibu lebih memahami tentang penjumlahan pecahan. Yang kedua, anak-anak ibu lebih paham tentang pengurangan pecahan. Oke, di mana pecahan itu kan bentuknya A per B, di mana nilai A dan B itu adalah bilangan bulan. Dia tidak boleh nol. Paham? Oke. Dan anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, dengarkan ya namanya. Yang pertama Sabar, Hiam, Sahel, Neta, Ida, dan Wafik. Kelompok kedua Keiza, Zahira, Aini, Pega, Lolin, apa lagi? Eda. Yang selebihnya jadi 1 kelompok. Oke, boleh ditarik nih jalan, Nak? 1 kan? Oke, karena kita sudah kita akan membahas tentang pecahan campuran. Untuk kelompok 2 juga tentang pecahan biasa. Untuk kelompok 3 sama ya dengan kelompok 2, masih pecahan biasa. Oke, sekarang ibu akan menjelaskan dulu untuk kelompok 1 tentang pecahan campuran.
4 dikali 3 tambah 2. Oke, tulis ya. 4 dikali 3 ditambah 2 per 4. oke. 4 ditambah 5 kali 1 tambah 3. 5 dikali 1 ditambah 3. 3 per 5. 5. Oke, masih ingat ya anak-anak ibu. Nah, ini diapain lagi nih? Oke, 4 dikali 3 berapa? 12. 12 ditambah 2? 14 berarti 14 per 4 ditambah 5 dikali 1. Kita masuk ke kelompok 2. Perhatikan nak. Iya, contohnya 2 per 4 ditambah 1 per 3. Nah, masih ingat cara pengerjaannya? Ya, dikali silang. Ini dikali ke sini. Berarti berapa, Nak? 2 dikali 3 ditambah 1 kali 4. Ya, 1 dikali 4 per 4 kali 3. Ya, bagus. 4 dikali 3. 2 kali 3 berapa? Ya, 6 ditambah 1 kali 4 4 per 4 kali 3 12. Oke. Nah, 6 tambah 4 berapa, Nak? 10 per 12. Dah? Paham ya? Ada yang nggak paham? Paham ya? Oke. Kita masuk ke soal. Untuk kelompok 3, kita masih membahas tentang pecahan biasa. Tetapi berbeda ya. Untuk kelompok 2, dia pecahan biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Silpa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Tadi kita sudah mengobservasi atau melihat bagaimana Ibu mengajar di kelas dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran tadi, Bu? Sangat menyenangkan ya Pak, tetapi ternyata pembelajaran berdiferensiasi ini tidak sesulit yang saya bayangkan Pak. Iya, memang sebenarnya kalau kita sudah melakukan itu kita akan merasa tertarik dan tertantang dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini. Memang sebenarnya kalau kita di awal kita melihat susah, tapi setelah kita laksanakan ternyata tidak sesulit yang Ibu bayangkan kan? Ya. Jadi dalam pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu lakukan tadi, apa yang menurut Ibu kendala-kendala yang Ibu jumpai atau Ibu temui pada saat pembelajaran berdiferensiasi tadi Bu di kelas? Kendala yang saya jumpai itu Pak, ketika pembagian anak. Terkadang saya membagi anak itu ke height. Ternyata ketika anak yang saya pilih itu masuk ke height, pada materi tertentu dia bisa berada di medium, bisa saja dia berada di low. Dan anak yang di medium terkadang bisa berada di posisi high, bisa di posisi low. Itu aja sih Pak kendala yang saya jumpai. Ya, berarti kita sebenarnya di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini sebaiknya kita sebelum pembelajaran mulai atau memasuki materi baru, kita harus melakukan yang disebut dengan asesmen diagnostik, yaitu kita mengidentifikasi dulu peserta didik ini dia masuk ke low, high atau medium. Jadi di dalam kita menganalisis tersebut tidak selamanya nanti peserta didik itu dia di materi ini dia high, kelompok high, tetapi di materi berikutnya atau di materi mata pelajaran lain dia bisa jadi masuknya ke low seperti itu. Jadi memang tidak selamanya peserta didik kita itu di posisi high seperti itu, karena setiap peserta didik kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda di dalam setiap materi maupun bidang studi masing-masing seperti itu. Jadi ini saya lihat tadi pembelajaran sudah bagus, Ibu di kelas pembelajaran berdiferensiasi sudah nampak. Dan tadi pada saat Ibu melaksanakan diferensiasi tadi, menurut Ibu apa diferensiasi mana yang Ibu pakai, konten,
proses atau produk tadi Bu? Saya tadi menggunakan yang kontennya Pak ya. Konten ya. Mm-mm. Dan hasilnya juga berbeda ya, berarti dua Ibu memakai tadi konten dan produk seperti itu. Untuk proses Ibu tadi samakan semuanya. Oke Ibu, jadi kedepannya bagaimana menurut Ibu untuk kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini, apa yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya? Untuk kedepannya Pak, saya akan berusaha lagi mendalami tentang pembelajaran berdiferensiasi ini supaya saya bisa melayani anak dengan baik dan anak ketika belajar merasa tidak dibeda-bedakan. Terima kasih Bu, berarti saya doakan semoga Ibu dalam pembelajaran ke depan lebih baik lagi dan terus berinovasi agar pembelajaran yang Ibu lakukan nanti yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada murid-murid Ibu ya. Oke, mungkin itu saja Bu diskusi kita pada pagi hari ini, dan saya ucapkan selamat atas prestasi dan pencapaian Ibu dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.